Wala yahqiru faqiran adqa'ul fuqara wa ashwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau tidak pernah menganggap remeh dan tidak pernah menganggap enteng kepada fakir miskin. Tidak pernah mandang sebelah mata tidak. Karena di dalam diri Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Dan kita kalau ingin menjadi orang yang menjadi rahmat bagi orang yang ada di sekitar kita, mau tidak ingin, kita harus berakhlak seperti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yahqiru faqiran, dan beliau tidak pernah menganggap remeh terhadap orang-orang fakir. Baru punya mobil kredit sombong. Nabi mah tidak, Nabi jadi nabi tidak sombong. Kita nabi bukan, keturunan wali bukan, turut yang datang terakhir sombong, memandang orang lain yang kurang hartanya memandang dengan sebelah mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah mafatihul khazain minal ardi was sama. Semua gudang langit, semua gudang bumi itu kuncinya ada pada Rasulullah. Rasulullah pada hakikatnya orang yang kaya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggap enteng terhadap orang fakir miskin. Bahkan di dalam satu doa beliau apa? Allahumma ahyina miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa ba'as ma'a zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Berani tak kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku ini orang miskin? Tak akan ada yang berani, tak akan ada yang berani. وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. Mohon para hadirin untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري
أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيسى حلت مرحبا بالصورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين والغمام قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا للهدى عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل على محمد. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atur kepada Ustaz Eko telah memberi selawat ma'alul qiyam. Mudah-mudahan selawat kita mendapat kesempatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik, kita masuk kepada acara yang ketiga, ini tausiah tentang Maulid Rasul, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 14 Hijriah. Kepada Ustaz Muhammad Ibrahim berbicara. Izin Pak. Pak Haji izin lagi Pak. Izin dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wa jalalihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyati wa rububiyyati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'i ummatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidi khuluqih wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'i, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradih. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap jamaah orang-orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus segenap pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya jamaah yang hadir dalam Masjid Jami' Zulfirdaus yang sama-sama kita cintai ini, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah semuanya. Pertama dan yang lebih utama, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan buat rufaduka alam keharibaan Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita bersyukur kepada Allah. Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Maulid, di mana kita tidak pernah meminta kepada Allah Ta'ala setiap selesai sholat agar kita dipertemukan dengan bulan-bulan yang berikutnya, seperti dengan bulan suci Ramadan, bulan Maulid dan bulan yang lainnya. Tapi dengan kemurahan Allah Ta'ala yang di situ ajal kita belum ditentukan oleh Allah, Allah Ta'ala pertemukan kita kembali. Maka untuk itu ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan di mana dilahirkan manusia yang mulia, baginda Nabi SAW. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita sekelumit memperingati maulid baginda Nabi SAW. Dan ini tentunya kalau ingin dibaca sampai selesai tentu tidak akan cukup waktunya, maka kita akan potong-potong saja hikmah-hikmah yang terpenting yang mudah-mudahan dapat kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita setelah kita pulang daripada tempat yang berbahagia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau dilahirkan di tanah suci Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan kemudian beliau memiliki ayah yang bernama Abdullah, ibu beliau bernama Siti Aminah, dan kemudian ibu susu beliau adalah Halimatus Sa'diyah. Di dalam kitab Madarijus Su'ud dikatakan juga adalah ibu susu beliau merupakan Suwaibah. Pak Ustadz, kalau itu yang tidak diceramahkan kamilah paham juga, tak payahlah ceramah masalah itu, pokoknya dengarkan aja lah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Hikmatun Nubuwah bahwa dikatakan apa-apa yang ada pada sekeliling Rasulullah itu bukanlah suatu yang kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari tanggal lahir beliau dan kemudian sampai tanggal beliau wafat, dan apa-apa saja yang ada di sekeliling beliau itu memang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana baginda Nabi SAW beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Apa maknanya? Bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi isyarat kepada kita bahwa yang lahir ini adalah bukan manusia sembarang manusia, bukan makhluk sembarang makhluk, tetapi ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lahirnya beliau adalah sebagai rahmat di alam semesta ini. Itulah isyarat daripada firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Baginda Nabi SAW beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, itu ada maknanya lain dengan kita. Kalau kita dilahirkan pada tanggal 5 Agustus, apa coba maknanya? Tak ada hikmah yang dapat dipetik dalam kelahiran kita. Tapi kelahiran baginda Rasulullah SAW, beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah ingin memberitahu kepada manusia baik yang beriman kepadanya ataupun yang ingkar kepadanya, bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, memberikan isyarat inilah manusia yang membawa 12 ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tanggal lahir beliau, sesuai. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah manusia yang membawa 12 ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rukun Islam 5, dan yang kedua rukun iman 6, dan yang ketiga adalah rukun ihsan 1. 12.
maka sesuailah dengan tanggal lahir beliau, sesuailah dengan tanggal lahir beliau. Maka oleh karena itu, bila mana berjumpa kita dengan tanggal lahir beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upayakan bagi kita untuk memperingatinya. Dan dikatakan di dalam riwayat, barang siapa yang memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya, dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan tanggal lahir kita. Kita dengan tanggal lahir kita pede memperingatinya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Apa hikmahnya? Apakah tidak boleh Pak Ustadz memperingati ulang tahun kita? Boleh. Memperingati ulang tahun kita memperingati, apalagi memperingati tanggal lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh hikmah di dalamnya, mau tidak ingin kita mesti harus memperingati. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Ini tidak kebetulan, bahwasanya menyimpan makna. Yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah risalah Allah yang agar manusia itu benar-benar menjadi Abdullah. Maka orang yang memperhatikan fungsi awalnya dia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, maka dialah orang yang mendapatkan gelar Abdullah. Bila dia sudah mendapatkan gelar Abdullah, maka timbullah yang ketiga, yaitu ialah Aminah. Apa arti Aminah? Aman, selamat, sejahtera, damai, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bila mana dia sudah menjadi orang yang selamat, percikan daripada nama ibunya, yakni ialah Aminah, maka dia menjadi orang yang beruntung bahagia, Halimatus Sa'diyah, orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tinggal satu lagi tujuan kita, memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang terpuji setelah kita membawa pulang daripada peringatan maulid Nabi. Di antaranya adalah akhlak-akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sedikit di dalam kitab berjanji agar supaya kita mendapatkan keberkahan dari pengarang. A'tirillahu maqadrahul karim bi'arfin syazidin min salatin wa taslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i tawaddu, yakhsifu na'lahu wa yarta'u thawbahu wa yahlumu syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bisayratin saniyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang harus kita contohi agar kita menjadi orang yang terpuji. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang sangat pemalu. Malu kepada siapa? Tentu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malu kepada siapa lagi? Adalah malu kepada sesama manusia. Maka oleh karena itu, akhlak yang dapat kita contoh agar kita menjadi manusia yang terpuji di sisi Allah, maka kita ambil akhlak Rasulullah. Yang pertama adalah syadidul haya. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat pemalu. Beliau adalah sangat pemalu. Beda dengan kita. Kalau kita ini tidak malu-malu, yang penting ada keuntungan bagi kita, kita embat sajalah. Yang penting ada keuntungan. Di dalam kitab Syarah An-Nabawiyah karya daripada Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan dikatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas Ka'bah, saat itu jubah beliau diterpa oleh angin, selalu saya sampaikan. Lalu beliau bergegas turun sembari pucat wajahnya, dan ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, karena apa pucat wajah engkau? Aku malu karena di saat aku diterpa angin tadi kesingkaplah betisku. Allah Subhanahu wa ta'ala sang Maha melihat aku, dan kalian pun adalah melihat aku. Itulah yang aku malukan. Rasulullah baru kelihatan betis malu. Beda dengan kita. Kalau kita ini kurang angkat lagi betis kita angkat lagi. Ya kalau betis bagus, kalau betis koreng coba.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syadidul haya, beliau adalah sangat pemalu. Terus, wa tawaddu'i, beliau adalah manusia yang sangat tawadhu. Ketawaduan beliau di sini dicontohkan oleh Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, yaksifuna alahu, beliau menambal sendalnya. Menambal sendalnya. Wa yarqamu thawbahu, dan beliau menjahit bajunya. Wa yahlubu syatahu, dan beliau adalah mengembala kambing. Wa yasiru fi khidmati alihi bi sayratin sariyah, dan juga beliau bertanggung jawab terhadap keluarga beliau sendiri. Bukti daripada ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dicontohkan adalah seperti menjahit sendal. Beda dengan kita. Kalau kita sendal diagung-agungkan, beradu merek siapa yang paling mahal sendalnya. Wa yarqamu thawbahu, dan beliau adalah sangat tawadhu, menjahit sendiri baju beliau. Beliau adalah manusia pimpinan daripada segala makhluk, pimpinan daripada alam jagat raya ini. Tapi wa yahlubu syatahu, beliau tidak sungkan untuk menyambut upah mengembala kambing, dan beliau juga mengembala domba. Tidak malu Rasulullah. Wa yasiru fi khidmatihi, dan beliau memiliki tanggung jawab yang luar biasa terhadap keluarganya. Tidak mau menyia-nyiakan keluarganya dan tidak mau mencari pertikaian di dalam keluarga. Betul-betul yang beliau contohkan adalah agar supaya di dalam rumah tangga beliau adalah tidak lain dan tidak bukan betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Beda dengan kita. Kalau kita ini berperang dalam rumah tangga, ini ceritanya bapak-bapak yang ada di daerah Amerika. Mestinya kalau kita balik ke rumah diceramahi istri kita, diam aja sudah, tidak perlu dilawan. Kalau dia capek, tahulah dia selesai. Nanti kalau kita lawan, api nanti bertemu dengan api, ujungnya meledak, terbakar. Tapi bila mana api datang, kemudian kita kasih air, insya Allah itu akan menjadi aman. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau adalah fi khidmati ahlihi bi sayratin sariyah, yaitu ialah beliau sangat memuliakan dan sangat bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Jangan mentang-mentang sudah jadi bapak-bapak tidak mau lagi jemur baju, bantu istri. Saya hampir tiap pagi alhamdulillah jemur baju. Kadang-kadang nyuci baju. Berarti status saya bapak-bapak di rumah kalau pagi-pagi itu, karena saya tidak ada kegiatan, nama saya pagi-pagi adalah bukan penceramah, tapi adalah jadi bapak-bapak rumah tangga. Saya ngepel, kemudian saya gantung baju segala macam lah, selesai. Itu bukan suatu hal yang meruntuhkan wibawa kita, tidak. Tapi di dalam fikih memang diajarkan fungsi awal di dalam rumah tangga itu adalah yang dibebankan semestinya kepada kaum laki-laki. Tapi karena sudah berbagi tugas tadi, laki-laki mencari uang dan kemudian ibu tinggal di rumah, maka hendaklah mesti sama-sama di dalam kita menjaga, yaitu tatanan rumah tangga agar tidak pecah belah, agar supaya timbul tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Itulah adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita lanjut lagi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yush'u janaizahum wa la yahtiru faqiran adqahu al-faqr wa ashwah. Wa yuhibbu, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat cinta kepada fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama fakir miskin. Tanya apa keluhan, apa yang perlu dibutuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan solusi. Inilah yang dibacakan oleh pada mahallul qiyam kita tadi, yang disampaikan oleh Ustaz Asri Eko Saputra. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta mislahus suduri.
Kalau Ustaz Asri Eko Saputra yang bacanya merdu, dengan saya jadi robek bunyinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kelebihan itu memang Allah Ta'ala beri kepada setiap manusia. Maka oleh karena itu kita jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita ini tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya. Pasti ada kelebihannya. Ustaz Eko Saputra ini kelebihannya, Ustaz ini begini keahliannya, hafal Quran, yang ini nanti begini pula lagi kelebihannya. Jangankan kita manusia diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan, apalagi kita yang memiliki iman kepada Allah, pasti Allah Ta'ala berikan kelebihan. Debu yang berterbangan di jalan saja ada kelebihannya. Di saat musim kemarau, air tidak ada, maka debu itu bisa dijadikan sebagai tayamum, alat daripada ganti untuk berwudu daripada air. Maka oleh karena itu jangan sampai mengeluh, jangan sampai merasa bahwa diri kita ini tidak ada manfaatnya. Tidaklah Allah jadikan diri kita pasti ada manfaat, pasti ada manfaatnya. Kembali kita, baginda Nabi SAW tadi beliau adalah sangat mencintai fakir miskin, dan baginda Rasulullah SAW duduk bersama fakir miskin, dan siapa yang datang kepada beliau, beliau akan memberikan solusi. Anta iksiru wa ghali, beliau Rasulullah SAW adalah tempat memberikan solusi. Siapa yang datang kepada beliau yang membawa masalah, begitu mengadu kepada Rasulullah akan dapat jalan keluarnya, akan dapat solusinya. Beda dengan kita. Kalau kita ada kawan datang bawa masalah, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah mungkin iya. Rasulullah SAW tidak. Beliau adalah berusaha untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi daripada tiap-tiap masalah yang diajukan kepada beliau. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, di dalam berbagai macam solawatnya, barang siapa yang memiliki masalah maka bersolawat kepada Nabi SAW, maka insya Allah Allah akan selesaikan masalahnya. Namun ingat, kita ngaji Al-Hikam, tujuan kita baca salawat adalah karena Allah, tujuan kita baca salawat karena Rasulullah. Dengan fadilat salawat yang kita baca, Allah akan memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Terus akhlak Rasulullah SAW, wa ya'udu mardahum, Rasulullah SAW mengelangi, menjenguk orang yang sakit. Siapa yang sakit dijenguk. Wa yusyi'u janaizahum, dan Nabi SAW akhlak beliau selalu mengantarkan jenazah ke kuburan. Beda dengan kita cukup hanya menyalatkan aja, selesai pada itu tahulah keluarganya. Rasulullah wala yaqiru faqiran adqa'ul fuqara wa ashwa. Nabi SAW akhlak beliau tidak pernah menganggap remeh dan tidak pernah menganggap enteng kepada fakir miskin. Tidak pernah mandang sebelah mata tidak. Karena di dalam diri Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Dan kita kalau ingin menjadi orang yang menjadi rahmat bagi orang yang ada di sekitar kita, mau tidak ingin kita harus berakhlak seperti akhlak baginda Nabi SAW. Wala yahqiru faqiran, dan beliau tidak pernah menganggap remeh terhadap orang-orang fakir. Baru punya mobil kredit sombong. Nabi mah tidak. Nabi jadi nabi tidak sombong. Kita nabi bukan, keturunan wali bukan, turut yang datang terakhir sombong. Memandang orang lain yang kurang hartanya, memandang dengan sebelah mata. Nabi SAW beliau adalah mafatihul khazain minal ardi was sama. Semua gudang langit, semua gudang bumi itu kuncinya ada pada Rasulullah. Rasulullah pada hakikatnya orang yang kaya, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menganggap enteng terhadap orang fakir miskin. Bahkan di dalam satu doa beliau apa? Allahumma ahyina miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa ba'as ma'a zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Berani tak kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku ini orang miskin? Tak akan ada yang berani.
Tak akan ada yang berani. Pak Ustadz berani tidak? Kalau saya belum juga berani. Saya kalau bisa doa saya, ilahi akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib ya razzaq iftah alaina babar rizqi wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa saya. Belum berani lagi doa Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan dalam keadaan miskin. Itu menunjukkan kita belum cinta dan belum sayang kepada fakir miskin. Kalaupun kita tidak bisa memberi terhadap fakir miskin dengan harta yang kita miliki, kita belum mampu mengeluarkan zakat karena sifat kita adalah bakhil, minimal kita jangan menganggap remeh terhadap orang yang memiliki serba kekurangan, dalam kurung adalah orang-orang fakir miskin, tidak boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasibu ala batni al-ajara min al-ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sangat lapar, yang memang di dalam rumah beliau itu tidak ada yang dapat dimakan, beliau ambil dua tindakan. Yang pertama, beliau taruh batu di atas perut beliau sebagai pengganjal daripada sakitnya rasa lapar. Pernah kita naruh batu di atas perut kita sangat lapar? Tidak pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau alami. Itu tindakan yang pertama yang beliau ambil. Yang kedua, tindakan beliau kalau di dalam rumah beliau tidak ada yang dapat dimakan, beliau langsung melakukan puasa sunnah. Tidak langsung marah-marah. Mana Aisyah makanan? Kenapa pagi ini tak kau bikinkan aku kopi? Kenapa sebabnya tidak engkau hidangkan makanan? Tidak. Rasulullah tidak macam itu. Kalau kita mungkin bangun tidur tidak ada yang dapat dimakan, mungkin bini kita makan di dapur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau di saat beliau merasakan kelaparan, beliau tidak pernah marah dengan istri beliau. Beliau ambil dua tindakan. Yang pertama adalah ambil batu mengganjal perut beliau. Yang kedua, beliau ambil tindakan menjalankan puasa sunnah. Kita kira sampai macam itu tak? Kita kira belum ada ya. Maka oleh karena itu jangan nak ngaku jadi nabi. Cukup aja jadi umat nabi jadi umat nabi sudah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penting nih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqilul lawa wa yabda'u man laqiyahu bis salam wa yuqilu sholata wa yuksirul khutbah al-jum'iyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau di antara lain adalah yaqillul lagwa, sedikit main-main. Di dalam diri beliau itu kalau sesuatu hal yang tidak ada mendatangkan faedah, beliau tinggalkan. Karena beliau tahu bahwa dunia ini adalah la'bun walahun, tempat main dan panggung sandiwara. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meninggalkan demikian itu. Ini kita duduk ngopi sampai subuh, tahajud tinggal, baca kitab tidak bisa, mutalaah tidak bisa. Tidak jadi masalah ngopi sampai jam 12 asal kocek tebal, rokok sampurna diletakkan di atas meja banyak-banyak, tak jadi masalah. Tapi habis balik ngopi nanti sebelum tidur usahakan juga sholat masa ngopi dari habis sholat isya sampai subuh sanggup, sholat witir cuma 3 rakaat tidak mampu, kan tidak adil namanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu adalah yaqilul lagwa. Beliau itu sangat sedikit bermain-main, dan andai kata di dalam diri beliau bermain, maka akan beliau bayar sifat main beliau dengan ibadah. Terus wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan salam pertama kali di saat beliau bertemu dengan orang. Assalamualaikum Rasulullah. Kalau kita tidak hati-hati, tadinya orang tak pernah beri salam dengan kita. Bila ada orang beri salam dengan kita, hati-hati. Salam kita nih kadang-kadang ada tujuan. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, kawan ikut calon tahun ini nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum. Jangan lupa besok datang ke posko jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hati-hati dengan salam zaman sekarang ini nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Ada duit tak 100 pinjam dulu, nanti kawan bayarlah, tunggu pulang dari relawan-relawan itulah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, Nabi SAW man laqiyahu bisalam, beliau ketika bertemu dengan orang lain selalu beliau mengutamakan salam dan beliau memberi salam. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan Pak Ustadz ada dengar ceramah di sini. Nih akhlak baginda Nabi SAW, ini yang paling penting nih. Wa yutilu salat wa yaksurul khutbah al-Jum'at. Nabi SAW ketika khutbah Jumat disingkatkan, jangan terlalu panjang-panjang khutbah Jumat. Khutbah Jumat waktu isya sebentar aja, 5 menit aja. Nabi SAW ketika beliau khutbah Jumat pendek. Ini khutbah Jumat panjang-panjang, makmum lama betul Pak Khatib nih baca khutbah. Jangan panjang-panjang. Apa yang mesti dipanjangkan? Wa yutilus shalah, ayat yang mesti dipanjang, ayat yang mesti dipanjangkan. Maka Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit dan guru saya di Kalimantan Selatan dan guru saya di Jawa Barat mengatakan tanda orang jahil itu 2. Pertama, di saat baca khutbah panjang, yang kedua sholat yang dipendekkan. Bukan macam itu. Akhlak Nabi SAW, sholatnya panjang, baca khutbahnya pendek. Nggak usah panjang-panjang baca khutbah, ujung-ujung amplopnya 150 juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kasihan yang di bawah ngantuk matanya. Sudahlah, kondisi tidak kondusif lagi, panas lagi, baca khutbah sampai 30 jam, apa nama baca khutbah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada tak Pak Ustadz diterangkan dalam kitab fikih? Ada, panjang lebar masalahnya. Intinya itulah tadi peringatan maulid Nabi SAW. Semoga kita mendapatkan Allah, semoga kita mendapatkan Aminah, dan semoga kita menjadi Halimatus Sa'diyah, orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Terakhir dengan akhlak beliau yang kita baca ini tadi, semoga kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terpuji di dunia dan di akhirat dengan berkat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib as-sajidin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.